Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, tidak pernah putus kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang tidak terhingga. Hingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan yang lebih utama lagi Allah masih menjadikan kita seorang muslim, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Allah istiqomahkan kita dalam iman dan Islam yang kokoh. Amin Allahumma amin. Salam dan selawat semoga senantiasa terhaturkan, terlimpahkan kepada kekasih kita semua, guru kita semua, pendidik kita semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua umat-umatnya. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian, wali murid SDIT Quran Insan Mulia, di sini juga saya termasuk di dalamnya. Mari kita sama-sama belajar kesempatan kali ini untuk senantiasa berusaha menambah ilmu dan wawasan kita, sekaligus mengokohkan keimanan kita dengan harapan anak-anak kita kelak akan Allah jadikan anak-anak yang jauh lebih hebat daripada kita orang tuanya. Sebagaimana visi dan misi kita ingin menjadikan anak-anak kita adalah generasi muslim masa depan yang hebat, yang kuat, yang bermanfaat buat Indonesia, yang bisa menjadi kebanggaan seluruh penghuni langit dan bumi. Amin Allahumma amin. Kesempatan kali ini kita akan mencoba sama-sama belajar tentang bagaimana mensikapi keunikan dan keberagaman yang ada pada anak-anak kita. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, anak adalah invest dunia dan akhirat kita. Tapi terus terang tidak mudah untuk bisa menjadikan anak kita seperti yang kita inginkan. Ke depan tantangan kita bukan makin ringan, justru kita akan berhadapan dengan satu zaman yang zaman itu jauh lebih sulit daripada apa yang kita hadapi sekarang. Untuk itu kita berusaha senantiasa minta kepada Allah, Allah lapangkan dada kita, Allah mudahkan urusan kita, sehingga keinginan kita memiliki anak-anak yang soleh Allah ijabah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, anak-anak adalah pribadi yang unik, yang tidak mungkin kita samakan dengan orang dewasa. Mereka punya keberagaman, punya keunikan, terlebih buat kita yang dikaruniai Allah anak lebih dari satu. Ini tentu menjadi anugerah yang harusnya menjadi kebahagiaan buat kita, bukan malah menjadi sesuatu yang kita tambah boring, tambah pusing, tambah semrawut, dan akhirnya ya banyak keluhan-keluhan panjang yang keluar dari lisan kita. Anak kita adalah anak-anak yang antik, ya, yang istimewa, dan harus kita senantiasa anggap istimewa. Tidak boleh ada di antara kita yang menganggap anak kita ini sebagai sesuatu yang membuat kita tidak enak. Nah, banyak keberagaman yang bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian dari banyak sisi, apakah itu dari keberagaman dari tingkat kecerdasan anak, di mana anak-anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ya, banyak sekali perbedaannya. Kemudian anak juga memiliki perbedaan dari sisi gaya belajarnya. Ada anak-anak yang memiliki gaya belajar auditorial. Artinya dia lebih nyaman dan lebih bisa menerima pelajaran ketika memang auditorialnya ini dominan. Kemudian ada anak-anak yang tipikalnya visual. Dia baru bisa belajar kalau lihat teks. Ya. Kemudian ada istimewa lagi nih, ada anak-anak yang kalau belajar nggak bisa diem, ya, artinya kinestetik, dia bergerak terus, ya, masya Allah luar biasa. Saya 5 tahun membersamai anak-anak di PAUD, itu yang paling susah buat anak-anak PAUD adalah disuruh duduk diam.
Kenapa? Karena memang masanya anak-anak di PAUD itu lebih dominan kinestetiknya, bergerak terus. Nah, itu beberapa keberagaman. Kemudian ada lagi, anak juga berbeda dari urutan lahirnya. Ya, tentu kita akan menemukan banyak keberagaman dan banyak perbedaan ketika seorang anak itu dia lahir sebagai putra sulung, kemudian lahir sebagai anak tengah, atau dia lahir sebagai anak bungsu. Nah, ini semua menjadi keberagaman yang akhirnya menimbulkan sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Nah, seringkali kita sebagai orang tua, ya, gimana ya, punya tuntutan, punya keinginan di mana anak-anak kita itu ya sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mensikapi perbedaan-perbedaan dan keunikan-keunikan itu. Yang pertama, kita harus berusaha mengidentifikasi keunikan masing-masing anak, ya, dan berusaha mengamati sehingga bisa memberikan perhatian yang lebih kepada mereka. Saya mengambil contoh putra sulung saya. Putra sulung saya itu setelah saya amati, ya, adalah jenis anak yang auditorial. Ya, artinya dia mengandalkan pendengarannya. Ya, nah ditambah lagi dominan juga kinestetiknya. Jadi pernah ketika dulu dia kelas 1 SD, ya, ada tugas menulis dari gurunya, anak-anak disuruh menyalin sebuah kata sederhana saja, ya, 1 lembar buku. Kemudian, ya, saya melihat nih dari jendela di luar, ya, kok dia udah bangun sementara teman-temannya sedang asik menulis. Kemudian dia berjalan tanpa dosa, anak kelas 1 SD ya, berjalan. Ya, kemudian gurunya bertanya, sudah selesai mas? Udah. Loh ini belum selesai. Gurunya mengambil buku tulisnya, melihat tulisannya baru beberapa baris saja, belum tuntas sampai 1 halaman. Kemudian dengan ringannya dia berkata, udah Bu Guru, capek. Nah, ya, saya yang di luar rasanya gimana? Kalau ibu-ibu jadi saya kira-kira gimana ya? Ya, Masya Allah luar biasa. Itu menjadi PR besar tuh buat saya. Sampai di rumah saya diskusi sama suami, ini gimana nih anak kita begini? Ya Alhamdulillah ya, inilah pentingnya komunikasi kita dengan suami. Karena tugas mendidik anak itu bukan monopoli seorang ibu. Tugas mendidik anak itu adalah kerjasama antara ayah dengan ibu. Maka suami saya mengingatkan, bisa jadi dia dominan ya auditorialnya. Artinya dia lebih senang belajar dengan mendengarkan. Nah, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus berusaha mengidentifikasi masing-masing anak kita punya keunikan yang bagaimana, sehingga kita bisa memberikan perhatian sesuai dengan keunikan yang dia miliki. Yang kedua, memberi stimulus atau rangsangan ya agar muncul potensi-potensi positif dari perilaku yang dominan tadi. Ya misalnya tadi tipikal anak yang auditorial, maka di sini salah satu stimulus yang kita berikan adalah kita sering menyetelkan ya kaset-kaset murotal yang kelihatannya bisa jadi dia sambil lalu dengerinnya, tapi karena tipikal dia auditorial itu lebih meresap ketimbang kalau dia disuruh duduk manis menghadapi sebuah buku terus suruh baca. Nah, buat orang tua ini tentu satu hal yang tidak mudah. Kepinginnya kita kan anak nurut, duduk manis, nulis rapih, ya. Tapi ternyata tipikal anak kita auditorial dia tidak bisa seperti itu. Nah ini yang mungkin menjadi PR besar buat kita, bagaimana kita sendiri sebagai orang tua memahami itu. Yang ketiga, ya, untuk mensikapi keberagaman dan keunikan anak itu, kita tetap sebagai orang tua harus membuat aturan atau norma baku di dalam rumah kita. Yang ini berlaku buat semua anak kita dengan berbagai macam keunikannya. Artinya apakah dia auditorial, apakah dia kinestetik, apakah dia visual, atau dia naturalis, ya.
Pokoknya harus mematuhi norma baku yang sudah kita tetapkan di dalam rumah. Apa contohnya? Karena kita seorang muslim, maka kita terapkan ajaran-ajaran agama kita di dalam norma baku itu. Misalnya, setiap anak mau masuk rumah wajib untuk memberi salam. Ini menjadi kesepakatan kita bersama. Kemudian, setiap anak-anak mau bermain, mau keluar rumah, mereka harus izin dulu kepada kita. Tidak bisa selonong boy, tidak bisa keluar begitu saja, sehingga kita tidak tahu dia perginya kemana. Ya, tentu ini menjadi harus norma baku yang harus disepakati oleh semua anak, berapapun jumlah anak kita dan apapun tipikalnya. Ya, apalagi yang paling sederhana, mungkin ini kita sepakati bersama mereka. Pokoknya kalau pulang sekolah tidak ada yang memakai pakaian seragam sampai sore. Ketika pulang sekolah ya harus ganti baju seragam dengan baju rumah. Kemudian kalau baju seragam itu memang sudah tidak dipakai lagi karena sudah kotor, maka harus ditempatkan di tempat kotor. Masya Allah, ini mungkin butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh waktu, tapi insya Allah imbas ke depannya jauh akan lebih bermanfaat buat kita dan juga mereka sendiri. Jadi sekali lagi kita membuat aturan atau norma baku di dalam rumah. Ya. Kalau anak-anak ada yang protes, ya di sini tugas kita untuk menjelaskan. Pada hakikatnya norma itu kita buat dalam rangka kebaikan bersama. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian yang disayangi Allah, nah ini dia yang menarik ya. Kita perlu menghindari hal-hal berikut. Karena keberagaman anak kita seringkali memunculkan satu perasaan tersendiri, terutama buat seorang ibu. Ya. Apa saja hal-hal yang perlu kita hindari? Yang pertama, kita tidak berusaha ya menceritakan keburukan anak kita di depan anak kita yang lain. Ya. Kita berusaha tidak menceritakan keburukan anak kita atau kekurangan anak kita di depan anak kita yang lain atau bahkan di depan temannya. Ini sesuatu yang benar-benar harus kita hindari. Mungkin buat kita ya, sudah kebangetan banget atau bagaimana alasannya apapun tidak bisa diterima. Jadi tidak boleh kita orang tua menceritakan ya kekurangan atau keburukan anak kita di depan anak kita yang lain atau di depan teman-temannya. Ini Masya Allah ya akan menjadi memori yang sangat awet di benak anak kita sampai ke depan. Dan kalau yang melakukan itu kita, ibunya, dia akan punya stempel negatif tentang ibu. Ya. Jujur, kita sendiri tidak akan pernah mau ya mendengar cerita buruk diri kita disampaikan orang lain, apalagi di depan ya teman-teman istimewa kita. Jadi berusaha kita hindari hal ini. Bagaimanapun ceritanya, jangan sampai kita menceritakan kekurangan atau aib anak kita di depan anak kita yang lain. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya sederhana. Ini nih dia kalau di rumah ya, kalau habis tidur nggak pernah ngerapiin tempat tidur. Ini mungkin sederhana buat kita. Tapi buat anak-anak kita ini sesuatu yang membuka aib. Atau bisa jadi ya cerita kita yang lain. Ya dengan ringan kita bercerita, dia mah kalau belajar ya belum selesai udah tidur. Makanya kalau di sekolah nilainya nggak pernah bagus. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang disayangi Allah, luar biasa ya. Makanya kita perlu meniru sikapnya Nabi Musa. Nabi Musa senantiasa berdoa dengan doa yang sangat luar biasa. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri. Ini doa yang Masya Allah kalau buat saya ya, agar Allah lapangkan dada kita. Karena semua orang tua tuh pinginnya anaknya ya ideal-ideal saja, lurus-lurus saja, tidak ada problem, tidak ada masalah. Lalu apa yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang disayangi Allah, ya, kita juga tidak boleh membandingkan anak kita dengan anak kita yang lain, terutama buat Bapak Ibu yang dikaruniai anak lebih dari satu. Karena sekali lagi masing-masing anak punya keunikan dan perbedaan, ya. Jadi tidak bisa disamakan. Contohnya saya sendirilah, saya dengan 6 orang anak,
harus bisa ya memahami bahwa anak-anak saya itu masing-masing berbeda. Jadi tidak bisa dipukul rata, harus sama. Ya. Akhirnya saya bilang, si sulung ini adalah menteri pekerjaan umum. Kenapa saya bilang menteri pekerjaan umum? Karena dia bisa mengerjakan apa saja, terutama hal-hal yang berat-berat seperti ngangkat galon. Kalau lagi di rumah tuh saya minta tolong, Mas tolong angkatin galon. Dia nggak akan pernah membantah, tidak akan pernah menolak apa yang saya minta. Kenapa saya memberi tugas itu pada dia? Karena saya tahu dia punya postur tubuh besar dan dia nyaman dengan tugas itu. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Kebetulan putra saya yang kedua ini alhamdulillah ya, orangnya rapihan gitu. Jadi, Masya Allah, Mas, Umi minta tolong dong. Ya, jendela di depan kayaknya perlu dielap deh. Ya, alhamdulillah gitu, dia nggak protes. Nah, lain dengan putri saya yang nomor 3. Ya, contohnya ketika saya menyuruh putri saya yang memang saya juluki dia menteri luar negeri karena memang senang wirawiri, senang kalau diperintah untuk keluar, ya. Ketika saya mau membuat kue lebaran itu kan butuh banyak bahan. Taruhlah saya mau bikin nastar, saya butuh mentega, saya butuh telur, ya. Nah, saya minta tolong sama dia, Mbak, Umi minta tolong Mbak, tolong kamu ke Canggal belikan telur 0,5 kilo, ya. Nah, Masya Allah dia berangkat dengan ringannya. Tapi ternyata, ya, sebelum dia pulang saya ingat bahwa mentega saya itu harusnya dibutuhkan 6. Tapi ternyata hanya ada 5. Berarti kan kekurangan 1 mentega. Maka ketika dia sampai dengan membawa telur, ya wajahnya penuh kegembiraan, Umi ini telurnya. Saya bilang, maaf Mbak, kayaknya harus balik lagi nih. Mentega Umi kurang 1 bungkus. Masya Allah Bu, Ramadan ya, panas, ya, siang-siang, ternyata diminta tolong keluar. Buat sebagian anak kan mager nih, buat sebagian anak males. Tapi karena memang saya paham, dia senangnya seperti itu, dan benar, ya, dia langsung berangkat, siap Mi, ya, dia berangkat ke Canggal, beliin mentega sebungkus lagi buat saya, Masya Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, karena kita paham dia kesenangannya itu, ya kecenderungan dia ke situ, keunikan dia di situ tadi. Dia orang apa ya, seneng kinestetik gitu, senengnya bergerak. Gak bisa dia kalau disuruh bikin nastar gini-gini tuh gak bisa. Nah, jadi itu contoh yang paling nyata yang saya hadapi dalam mensikapi keberagaman anak-anak saya. Nah, Masya Allah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang disayangi Allah. Artinya kita tidak perlu membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Apalagi kalau ternyata si sulung ini punya keistimewaan yang lebih daripada adiknya. Maka tentu ketika kita membandingkan si adik harus sama dengan kakaknya, itu adalah sesuatu yang tidak bijak. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Nah, di sini kita harus berhati-hati jangan sampai kejebak membandingkan anak kita yang satu dengan anak kita yang lain. Apalagi kalau sampai membesar-besarkan kekurangannya, kemudian mengistimewakan anak kita yang lain dengan kelebihannya. Nah, ya. Yang ketiga yang perlu kita hindari adalah tidak memanggil anak kita dengan panggilan yang buruk. Jadi apapun kondisi anak kita, bagaimanapun tipikalnya, tetap saja buat kita dia harus menjadi satu pribadi yang unik. Kalau ada sesuatu yang mungkin kurang pas pada diri anak kita, itu menjadi PR kita orang tuanya. Selama kita sudah mengarahkan, selama kita sudah berikhtiar untuk memberi arahan-arahan yang positif, tapi ternyata ya masih kurang pas, maka disinilah ya lantunan doa-doa panjang kita kepada Allah yang harus kita kuatkan. Sujud-sujud kita harus lebih kita panjangkan. Ya, dan kita jangan sekali-kali memanggil dia dengan panggilan yang buruk. Ya, apa contohnya panggilan yang buruk? Ya, kalau kebetulan dia malas misalnya, ya, banyak tidur, apalagi ini musim pandemi kayak gini, ya,
benar-benar disuruh di rumah, menikmati banget di rumah, akhirnya banyak tidur, kita panggil dia si kebluk gitu. Nah, ini tidak, ya. Kita hindari panggilan-panggilan yang buruk itu. Bahkan kita berusaha mencari kata-kata positif yang bisa membangun dia untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, apa Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang harus kita hindari, yaitu tidak mendoakan anak kita dengan doa yang buruk. Jadi sekesal apapun menghadapi perbedaan itu, kemudian anak-anak kita tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita berusaha untuk tidak mendoakan anak kita dengan keburukan. Ya, jadi keberagaman tadi kan diantaranya tentang gaya belajar. Ya, ada anak-anak kinestetik yang tidak bisa diam. Ya, jadi memang anak kinestetik itu bergerak terus. Nah, di sini kadang-kala orang tua nggak sabar nih, sering nyeletuk deh, ya. Serem juga kalau ini sampai diijabah sama Allah. Ya. Apa yang sering muncul? Biarin, kalau nggak bisa diem, ntar jadi patung. Ya, ini kan serem, ya. Harus kita hindari doa-doa buruk seperti ini. Jadi kalau kita paham, insya Allah akan kita rem lisan kita dari hal-hal buruk, karena doa seorang ibu itu menjadi doa yang sangat luar biasa. Yang kelima, ibu bapak sekalian yang disayangi Allah, ya, kita juga harus berupaya bagaimana, ya, tidak memberikan pendidikan-pendidikan negatif pada anak-anak kita. Jadi kita hindari memberi pendidikan-pendidikan negatif pada anak. Apa contohnya Bapak Ibu sekalian? Ya, misalnya karena kita ingin anak kita punya prestasi yang baik, maka kita biasakan atau tidak dibiasakan, mungkin sesekali ya, kita biarkan anak kita mencontek atau berbohong. Tentu ini satu hal yang tidak akan pernah kita benarkan sampai kapanpun. Ya, karena kita ingin dia dapat nilai bagus, sementara ya mungkin karena tipikalnya tadi, ya, kita tidak mendapatkan hasil maksimal dari si anak, akhirnya kita menyuruh anak untuk berbohong. Tentu ini satu hal yang sekali lagi sangat-sangat harus kita jauhi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada 2 poin lagi, ya. Sebagai orang tua dalam mensikapi keberagaman dan keunikan anak itu adalah, ya, kita tidak pernah boleh berhenti untuk belajar dan terus belajar. Jadi apapun ceritanya, berapapun usia kita, berapapun jumlah anak kita, dan berapapun usia mereka, yang namanya belajar, ya, terus harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Ya, Masya Allah, banyak cara-cara belajar. Kita bisa mendengar, kita bisa bertanya, kita bisa berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin kita anggap lebih kompeten ya dari kita, sehingga wawasan kita untuk bisa mengasuh mereka dengan sebaik-baiknya terus bertambah. Jangan pernah merasa menjadi orang tua yang paling sempurna. Jangan pernah merasa menjadi orang tua yang sudah cukup memberi bekal kepada anak-anaknya. Justru semakin bertambah usia mereka, semakin bertambah permasalahan mereka, di sini kita makin merasa bahwa apa yang kita miliki sebagai orang tua dalam mengasuh dan mendidik mereka itu jauh dari sempurna. Jadi kita berusaha memaksa diri untuk terus belajar. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang disayangi Allah, ini mungkin yang menjadi senjata kita sebagai seorang muslim. Kita punya Allah, dan Allah lah yang memiliki anak kita. Allah lah sesungguhnya yang memiliki hati anak kita. Allah juga yang berkuasa untuk menentukan masa depan anak kita. Maka di sini tugas kita sebagai orang tua, apalagi kita sebagai seorang ibu, adalah tidak boleh berhenti untuk mendoakan anak kita dengan doa kebaikan yang terus kita alirkan. Apakah melalui sujud panjang kita atau melalui tengadah tangan kita, setiap momen menjadi kesempatan kita untuk senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan buat anak-anak kita. Yakinlah kalau sekarang mungkin anak kita belum sesuai dengan harapan, percaya suatu hari nanti, ya, Allah izinkan, Allah ijabah doa-doa kebaikan kita buat mereka. Jadi optimis,
Ya, percaya bahwa Allah lah sebaik-baik yang menentukan masa depan mereka. Dan sekali lagi, ya, kita mohon ampun kepada Allah atas segala kelemahan kita dalam mengasuh mereka. Kita tidak perlu merasa menjadi orang yang paling hebat ketika Allah anugerahkan ada yang istimewa dari anak-anak kita, karena sesungguhnya semua kembali kepada Allah. Anak-anak kita adalah karunia Allah, anak-anak kita juga milik Allah, masa depan mereka juga ada di tangan Allah. Karena itu, alirkan terus doa-doa kebaikan kita kepada Allah untuk semua anak-anak kita. Sebut nama mereka dalam doa-doa panjang kita, dan mudah-mudahan suatu hari nanti mereka akan menjadi kebahagiaan tidak hanya buat kita, tapi sekali lagi kebahagiaan buat seluruh penduduk langit dan bumi. Amin, Allahumma amin. Iya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi demikian ya, bagaimana kita mensikapi keberagaman atau keunikan masing-masing anak kita dengan terus berdoa sambil terus belajar menguatkan diri kita agar kita bisa lebih bijak menjadi orang tua, karena sesungguhnya keunikan itu juga sekaligus keistimewaan buat mereka. Maka kita tidak boleh menjasti mereka dengan hal-hal yang negatif. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sudah paparkan ini bisa bermanfaat, bisa kita pahami, dan selanjutnya kita sekali lagi senantiasa mohon kepada Allah agar harapan-harapan kita memiliki anak-anak yang solih-solihah diijabah oleh Allah, dan Allah memberi kita bimbingan agar kita pantas untuk menerima anugerah itu. Saya mohon maaf jika banyak kehilapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mulia TV.